Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon Satua, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan sampai hari ini. Kalau kita masih boleh memuji Tuhan. Sekalipun setiap jemaat yang ada di rumah-rumah, kita percaya, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus naikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kita fokus dengan Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang terus bekerja atas kami sampai hari ini. Hari yang Tuhan adakan saat ini, untuk kami masih boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami terus menaikkan pujian penyembahan kami. Kami menaikkan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kemuliaan Tuhan turun atas kami. Urapan-Mu mengalir atas setiap kami, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Raja dalam hidup kami.
Engkau Allah yang berdaulat atas kami. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan. Bahwa kami terus menyembah-Mu, bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah yang berdaulat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami Yesus. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Bahwa kami terus memuji-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Kami mau terus bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau terus naikkan pujian kami hanya untuk Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan, bahwa kami terus memuji Engkau Yesus. Kau Allah yang layak kami senangkan, Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Saat ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan bejana firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air
mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya kasih judul Kedegilan Membawa Kebinasaan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang degil? Ya, orang-orang yang degil adalah orang-orang yang hatinya sudah begitu mengeras sedemikian rupa, sehingga orang ini sulit menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Nah, ini orang yang degil Bapak Ibu ya. Mereka merasa bahwa prinsip mereka lah yang paling benar, sedangkan yang lain salah tanpa mau melihat duduk permasalahannya. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang degil. Oleh sebab itu kedegilan itu bisa membutakan. Ya, kedegilan itu bisa merugikan Bapak Ibu ya. Banyak orang yang mengira bahwa sikap seperti ini akan menunjukkan kehebatan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu bahwa sikap kedegilan hati kita ini hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari ayat firman Tuhan yang ada di dalam Injil Markus pasal yang ketiga. Ya, Bapak Ibu bisa buka Markus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ayat yang kedua. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ayat yang keempat, perhatikan Bapak Ibu. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ayat yang ke-6, perhatikan baik Bapak Ibu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kisah ini ada di dalam Injil Matius dan ada di dalam Injil Lukas. Ya, jadi ada 3 penulis Injil yang menulis kisah ini. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara cerita ini yang ada di dalam Injil Markus. Kenapa saya membawakan yang ada di dalam Injil Markus? Karena ceritanya lebih singkat tapi lebih tajam Bapak Ibu.
Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa kedegilan bisa membawa kebinasaan? Karena kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab dalam Markus 3 ayat yang ke-6, Alkitab katakan begini, maka keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia, untuk membunuh Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa membunuh saja itu sudah berdosa. Apalagi orang-orang Farisi ini kemudian mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Makanya kenapa saya bilang kedegilan hati, kekerasan hati kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan bisa membawa kehidupan kita kepada kebinasaan. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan dari kisah Markus 3 ini ayat yang pertama, saya akan bacakan kembali kepada Bapak Ibu, kita akan ekspos dari ayat per ayat, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi ternyata Yesus tadinya ada di rumah ibadat, kemudian Yesus keluar, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Nah, di dalam rumah ibadat itu kemudian Alkitab katakan begini, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi orang ini ditemukan sakit Bapak Ibu, sebelah tangannya mati. Ya, kalau hari ini mungkin orang ini kena stroke ya karena sebelah tangannya mati, ya kan? Kemudian ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Mereka mengamat-ngamati Yesus. Pertanyaan saya adalah begini, siapakah mereka yang mengamat-ngamati Yesus ini? Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi kemudian yang ada di tempat ibadah itu kemudian mereka mulai mengamat-ngamati Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada orang yang mengamat-ngamati seseorang itu karena bentuk dari sebuah kekaguman, ya. Ada orang-orang yang mengamat-ngamati, ya, karena dia, wah, orang itu begitu luar biasa, ya kan? Mengamat-ngamati. Tapi orang-orang Farisi ini ternyata waktu mereka mengamat-ngamati Yesus bukan karena mereka kagum dengan Yesus, bukan karena Yesus menjadi panutan kehidupan mereka, bukan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan mereka, tapi orang-orang Farisi ini kemudian mengamat-ngamati Yesus dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kemudian saya ingat ya, beberapa waktu yang lalu, waktu pemilihan presiden ya, antara ya kubunya calon presiden Jokowi dengan kubunya calon presiden Prabowo, ya kan? Dari kedua belah kubu, ya kan? Kemudian mereka mengamat-ngamati. Mereka mengamat-ngamati bukan hanya sekedar mereka kagum kepada kedua calon pilpres ini Bapak Ibu, tapi mereka sedang mencari-cari kesalahan. Sehingga waktu mereka menemukan kesalahan, mereka siap untuk membuli orang tersebut. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh orang Farisi. Orang-orang Farisi ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Orang-orang Farisi ini adalah orang yang terpandang. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka punya kepintaran yang sangat luar biasa. Tapi hari itu orang-orang ini kemudian memperhatikan Yesus, mengamat-ngamati Yesus. Kata mengamat-ngamati itu bukan hanya sekali mengamati Bapak Ibu. Kata mengamat-ngamati itu punya pengertian begini. Mereka ternyata sudah lama memperhatikan Yesus. Mereka sudah lama berulang-ulang mengamati Yesus. Sampai suatu hari mereka menemukan kesalahan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan begini. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, marilah berdiri di tengah. Jadi orang yang lumpuh itu, orang yang mati sebelah tangannya ini disuruh ke tengah, ya, ke tengah rumah ibadah itu. Begitu dia berdiri ke tengah, perhatikan Bapak Ibu ayat yang keempat. Kalimatnya katakan begini, kemudian katanya kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka itu kepada orang-orang Farisi.
Jadi perhatikan baik Bapak Ibu bahwa Yesus kemudian menyuruh orang yang mati sebelah tangannya ini untuk ke depan ke tengah-tengah mereka, tapi kemudian Yesus menunjuk kepada orang Farisi. Ini membuktikan apa Bapak Ibu? Membuktikan bahwa begini, ternyata Yesus tahu apa yang ada di dalam isi hati para orang Farisi tersebut. Betul gak sih? Karena menurut saya begini Bapak Ibu, kalau Yesus mau cepat-cepat menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini, seharusnya fokus Yesus hanya kepada orang yang mati sebelah tangannya ini. Tapi kenapa Yesus menyuruh orang yang mati sebelah tangannya ini ke tengah-tengah mereka, ke depan mereka, tapi kemudian perhatian Yesus bukan kepada orang yang mati tangannya tersebut, tapi kenapa perhatian Yesus kepada orang-orang Farisi? Karena apa? Karena begini, saya tahu bahwa Yesus mengetahui isi dari pikiran mereka, isi dari hati mereka. Kemudian Yesus berkata begini kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang gampang untuk dijawab. Oke? Betul gak sih? Ya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, ya kan, manakah yang diperbolehkan? Oke? Berbuat baik atau berbuat jahat? Maka kita akan dengan cepat berkata, yang diperbolehkan adalah pasti berbuat baik dong. Betul gak sih? Manakah yang diperbolehkan, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Maka kalau saudara dan saya kita tahu kebenaran, maka kita akan dengan cepat menjawab bahwa yang diperbolehkan itu adalah menyelamatkan orang, bukan membunuh orang. Tapi saudara lihat di sini bahwa kemudian Yesus bertanya kepada mereka, sebuah pertanyaan yang gampang, tapi apakah respon dari orang-orang Farisi ini? Respon dari orang-orang Farisi ini adalah Alkitab berkata, tetapi mereka itu diam saja. Sebuah pertanyaan yang gampang untuk dijawab, tapi mereka itu hanya terdiam saja. Mereka nggak bisa menjawab. Kenapa mereka nggak bisa menjawab pertanyaan itu? Karena begini Bapak Ibu, karena ada sesuatu yang rusak dalam hati mereka. Ada sesuatu yang nggak baik dalam hati mereka. Dan saya mau kasih tahu, Yesus mengerti, Yesus tahu apa yang ada di dalam isi hati mereka dan pikiran mereka. Oleh sebab ini Bapak Ibu, dari sini kita belajar bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, seharusnya kita datang dengan hati yang bersih. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, seharusnya kita datang dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang kudus. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu, saya nggak tahu apa isi hati dari Bapak Ibu. Tapi yang Bapak Ibu perlu tahu adalah bahwa Yesus Tuhan kita mengenal dan tahu apa yang ada di dalam isi hati Bapa dan Ibu. Oke? Orang Farisi yang terkenal cerdas. Orang Farisi ini kalau zaman sekarang itu seperti pendeta-pendeta yang lulusan sekolah Alkitab Bapak Ibu ya. Udah punya gelar STH, MTH, DTH, bahkan mungkin udah ada yang pakai profesor di depan namanya, profesor, doktor, ya kan? Ini orang-orang yang sangat brilian, orang-orang yang hafal titik koma, ya ayat-ayat firman Tuhan. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang mudah ini, mereka nggak bisa menjawab, mereka hanya terdiam saja. Nah, waktu mereka diam saja inilah Bapak Ibu, bagaimanakah respon Yesus kepada mereka? Markus 3 ayat yang kelima, katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Perhatikan baik. Yesus bersedih, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Karena kekerasan hati mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Waktu Yesus kemudian menemukan hati mereka yang keras. Waktu Yesus kemudian menemukan hati mereka yang degil, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian Yesus marah, Bapak Ibu. Waktu Yesus marah, kemudian ia berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, apakah respon dari Yesus ketika Yesus tahu ada hati yang keras, ada hati yang degil? Maka Alkitab berkata dia berduka cita dan dengan marah. Yesus marah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi sutradara film, ya, ketika kita bikin film Yesus dan kita dapat scene, ya, kisah ini Bapak Ibu, kira-kira ekspresi Yesus itu bagaimana? Ya, ekspresi kemarahan Yesus itu bagaimana? Ya, kita jadi orang Kristen jangan terlalu naif Bapak Ibu, bahwa seringkali yang ada dalam pikiran orang Kristen adalah ketika Yesus marah dengan lembut sambil tersenyum. Ya kan, ulurkanlah tanganmu sambil marah. Enggak kayak begitu kan? Setuju gak sih Bapak Ibu? Karena saya percaya begini, bahwa Yesus itu 100% Allah, dia 100% manusia. Berarti apa? Ketika Yesus marah, ya seperti manusia marah. Waktu Yesus melihat kedegilan hati orang Farisi ini, waktu Yesus melihat kedegilan hati orang-orang yang udah pinter firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang ini, Yesus kemudian marah. Waktu Yesus marah, Yesus berkata begini, "Hei, ulurkanlah tanganmu." Wow. Itu saya merasa bahwa orang yang ya mati sebelah tangannya ini langsung kaget Bapak Ibu. Waktu kaget, sembuhlah tangannya. Jadi tangannya bisa sembuh karena kaget. Lihat Yesus marah Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi. Orang yang degil hatinya. Ya. Dan ayat yang ke-6 berkata, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan dengan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Orang yang degil hatinya, orang yang keras hatinya, orang yang gak mau dibentuk hatinya. Maka apa yang terjadi? Dia bisa melakukan sesuatu yang jahat. Karena apa? Karena matanya udah dibutakan Bapak Ibu. Betul gak sih? Menjawab pertanyaan Yesus yang mudah saja, lebih gampang mana berbuat baik atau berbuat jahat? Orang Farisi ini terdiam. Lebih gampang mana menyelamatkan orang atau membunuh orang? Orang Farisi ini udah tahu kebenaran tapi dia diam saja. Dan apa yang terjadi? Waktu kekerasan hati terus ada di dalam hati orang Farisi ini, yang selanjutnya dikatakan begini, orang-orang Farisi dengan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapakah orang Herodian ini? Orang Herodian itu adalah pengikut-pengikut Raja Herodes. Ya, siapakah Raja Herodes ini? Raja Herodes ini adalah seorang raja Israel yang darahnya itu tidak murni orang Yahudi. Darahnya itu campuran, ya. Satu darah dari orang kafir, satu darah dari orang Yahudi. Jadi ternyata begini, orang-orang Farisi ini sebenarnya sangat tidak cocok dengan Raja Herodes. Orang-orang Farisi ini sebenarnya dalam hati mereka tidak mengakui bahwa Herodes itu adalah raja mereka. Karena apa? Karena Herodes setengah Yahudi, setengah kafir. Tapi karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati mereka, apa yang terjadi? Orang-orang Farisi ini yang benci banget sama orang Herodes. Orang Farisi ini yang udah pintar firman Tuhan, hafal titik koma firman Tuhan. Dia bisa bekerja sama dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hari ini, kalau hati Bapak dan Ibu begitu keras,
Kalau hari ini hati Bapak dan Ibu nggak bisa lagi dibilangin sama orang. Karena kita selalu merasa diri kita benar. Kita selalu merasa diri kita yang selalu harus diutamakan. Kita selalu merasa bahwa diri kita lah yang di atas segala-galanya. Yang lain salah, cuman saya yang benar. Kalau fokus kehidupan Bapak Ibu hanya sekedar diri sendiri, kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, maka apa yang terjadi? Maka hati yang keras itu, kedegilan hati itu akan membawa saudara kepada kebinasaan. Oleh sebab itu hari ini, kalau Bapak Ibu tahu ada hati yang keras di dalam kehidupanmu, mungkin istrimu nggak tahu, hatimu begitu keras. Mungkin keluargamu nggak tahu hatimu begitu keras. Mungkin engkau sembunyikan kepahitanmu dan engkau tidak mau membuka hatimu. Engkau terus mengeraskan hatimu. Maka kekerasan hatimu ini akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Akan membuahkan pikiran-pikiran yang jahat. Dan kalau itu terus-menerus terjadi dalam kehidupanmu, maka itu akan membawa hidupmu kepada kebinasaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa menurut saya. Dia seorang murid Yesus. Kalau Bapak Ibu kenal, ada seorang yang bernama Yudas Iskariot. Oke? Menurut Bapak Ibu, kesalahan Yudas Iskariot dengan kesalahannya Petrus itu lebih berat yang mana? Kesalahan Petrus atau kesalahan Yudas? Menurut saya, salahnya Petrus dengan salahnya Yudas itu lebih berat salahnya Petrus. Kenapa salahnya Petrus? Padahal begini, yang mengkhianati Yesus itu siapa? Yang mengkhianati Yesus itu Petrus atau Yudas? Menurut saya, yang mengkhianati Yesus itu adalah Petrus. Kenapa Petrus? Karena Petruslah yang menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. Sebelum Yesus mau disalib. Ya kan? Sebelum ayam berkokok 3 kali. Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus berkata, sekali-kali tidak. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Waktu Yesus mau disalib, Petrus kemudian menyangkal Yesus 3 kali. Padahal di hadapan anak-anak kecil itu kan, kemudian anak itu berkata begini, Om ini kan teman sama Om yang itu kan, yang lagi digebukin mau disalib itu kan. Petrus berkata apa? Bukan saya. Dia sangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. Nah, kesalahannya Yudas itu apa sih? Kesalahannya Yudas itu kan dia cuma menjual informasi doang kan. Jadi kesalahannya Yudas itu bukan mengkhianati Yesus. Kesalahannya Yudas itu cuma menjual informasi. Yudas ngomong begini, yang kucium itulah yang Yesus. Jadi dia hanya menjual informasi yang mana yang Yesus. Karena yang mau menangkap Yesus ini kan bukan imam-imam kepala. Yang mau menangkap Yesus ini adalah penghulu-penghulu bait Allah. Kalau sekarang tuh kayak Satpol PP. Ya kan? Nah, penghulu-penghulu bait Allah ini nggak tahu nih mana yang Yesus, mana yang Yohanes. Nggak bisa. Karena apa? Karena kalau saudara lihat Yesus dengan murid-muridnya hari itu, penampakan mereka kan hampir mirip-mirip semua kan. Rambut gondrong, brewokan. Jadi penghulu-penghulu bait Allah nggak tahu yang mana Yesus. Nah, Yudas hanya menjual informasi. Yang kucium itulah yang Yesus. Kesalahannya lebih berat yang mana? Kesalahannya lebih berat Petrus daripada Yudas. Tapi kenapa Petrus justru dipulihkan, Yudas malah binasa? Bapak Ibu siap dengan jawaban saya? Ya, kenapa Yudas binasa? Karena kalau sudah mempelajari Alkitab dalam Matius 27, waktu Yudas selesai ya menjual informasi tentang Yesus, ya, setelah dia mencium kemudian penghulu-penghulu bait Allah ini menangkap Yesus, maka apa yang terjadi? Maka menyesallah Yudas. Waktu Yudas menyesal, kemudian dia membawa 30 keping perak ini, kemudian 30 keping perak ini kemudian dibuang ke bait Allah, dilempar ke bait Allah, dipulangin.
Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah begini. Kemudian uang-uang 30 keping perak ini, uang ini kan uang berdarah kan, betul gak sih? Makanya uang berdarah ini nggak boleh masuk ke peti persembahan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian para imam-imam kepala, kemudian dengan uang berdarah ini dibelikanlah sebidang tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk. Nanti saudara baca sendiri dalam Matius 27. Nah, apakah yang dimaksud dengan tanah tukang periuk ini? Tanah tukang periuk ini ternyata ini adalah nubuatan tentang si Yudas ini. Nah, apakah hubungannya tanah tukang periuk dengan Yudas yang kemudian binasa? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, ya, kalau Bapak Ibu melihat ada tukang periuk atau yang biasa kita sebut dengan penjunan, maka seorang tukang periuk itu ketika dia ingin membentuk sebuah periuk, maka ada 3 elemen yang dia butuhkan. Elemen yang pertama adalah tanah liat, elemen yang kedua adalah air, elemen yang ketiga itu adalah alat yang diputar-putar untuk membentuk periuk tersebut dari tanah. Yang mengerti katakan amin. Nah, waktu tukang periuk ingin membentuk periuk, maka apa yang terjadi? Dia ambil tanah, ditaruh di alatnya tersebut, dia ambil air supaya tanahnya itu menjadi cair, maka apa yang terjadi? Kemudian dibentuklah dengan alatnya itu. Waktu tukang periuk membentuk periuk, dan kalau periuk ini sudah jadi Bapak Ibu, kalau periuk ini kemudian sudah kering, dan apa yang terjadi ketika ditaruh air di dalamnya, waktu ditaruh air di dalamnya, ternyata ini yang terjadi. Periuk itu bocor atau retak. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, periuk itu akan kembali dihancurkan, dikasih air sedikit biar lembut, kemudian alatnya diputar-putar lagi, kemudian dibentuklah lagi periuk tersebut. Nah, kalau periuk itu udah jadi, udah kering, kemudian diisi air lagi. Waktu diisi air lagi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, periuk itu kemudian bocor atau retak kembali, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, maka periuk itu dihancurkan kembali, dikasih air biar lembut, kemudian diputar-putar alatnya, dibentuk kembali. Kalau udah jadi, udah kering, diisi air, masih retak juga, masih bocor juga. Nah ini, tukang periuk tahu nih, kalau ini tanah udah dibentuk masih bocor, dihancurin, dibentuk lagi masih bocor, dihancurin, dibentuk masih bocor lagi. Berarti ini tanahnya adalah tanah afkir, tanah yang udah gak bisa dipakai lagi. Makanya tanah afkir ini, tanah yang udah gak bisa kepake ini, kemudian digumpal-gumpal, kemudian dijadikan satu dengan tanah afkir lainnya di sebuah tempat, di sebidang tanah yang namanya tanah tukang periuk. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Apa yang bisa kita pelajari dari tanah tukang periuk? Dan apa hubungannya dengan Yudas? Kenapa Yudas binasa? Jadi ternyata begini, Yudas binasa karena hatinya udah begitu keras. Hatinya udah begitu degil. Hatinya ini udah gak bisa dibentuk lagi. Udah ditegur, udah dinasehatin, udah dimacem-macemin, tetap hatinya keras. Maka apa yang terjadi? Binasalah Yudas. Berapa banyak di antara kita yang seringkali kita punya hati seperti ini. Ya, bapak-bapak di tempat ini, kalau bapak-bapak tahu hati bapak-bapak keras. Padahal istri saudara udah seringkali berkata, "Pak, jangan kayak begitu, Pak. Tolong, Pak, berubah dong, jangan kayak begitu. Di jalanan jangan kayak jagoan, di jalanan jangan kayak preman." Seringkali kan kita ngomong begini kepada istri kita kan. "Mah, Papa udah begini. Mama mau apa?" Itu tuh. Bapak Ibu familiar dengan perkataan itu? Nah itulah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk kekerasan hati. Makanya hari ini kita belajar dari orang-orang Farisi. Kita belajar dari orang-orang yang menjadi murid Yesus, terutama Yudas Iskariot. Ketika hati kita keras, maka ekspresi yang keluar dari kekerasan hati kita adalah pikiran yang jahat.
Pikiran yang jahat akan membuahkan perbuatan yang jahat. Dan perbuatan kita yang jahat akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh sebab itu hari ini pesan saya singkat saja. Ayo Bapak Ibu, lembutkan hati Bapak Ibu. Jangan biarkan saudara-saudara menjadi orang-orang yang susah dibentuk sama Tuhan. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan kemudian bisa menembus semua hati yang keras, menghancurkan hati yang keras. Dan saya berdoa supaya saudara tidak binasa, saudara terus ada di dalam Tuhan dan terus mengiring Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, biarkan firman Tuhan ini merema dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar firman Tuhan ini boleh menghancurkan hati kami yang keras. Sehingga waktu hati kami yang keras, kami mudah dibentuk oleh Tuhan. Ketika kami mudah dibentuk oleh Tuhan, kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, jangan biarkan kami seperti orang-orang Farisi yang hanya sekedar tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kami nggak bisa melakukan firman Tuhan. Jangan biarkan kami seperti Yudas memiliki hati yang degil, hati yang keras, hati yang nggak mau dibentuk Tuhan. Tapi hari ini ya Bapa, ajar kami Tuhan, supaya kami boleh melembutkan hati kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, untuk terus bisa menangkap kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam setiap hidup kami sampai hari ini. Begitu besar kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berkesudahan atas kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur dan doa kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan, yang begitu indah dalam hidup kami, yang boleh kami dengar saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang kami dengar saat ini boleh jadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan firman-Mu itu adalah kekuatan dalam hidup kami.
Kami berdoa saat ini sehati sepakat. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dieter Nicholas. Kami percaya Tuhan, urapan dan kuasa Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidupnya, atas keluarganya. Engkau Allah yang memperluas daerah pelayanannya. Kami percayakan Tuhan, hamba-Mu ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Keluarganya Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Tutup bungkus Tuhan, Bapak Pendeta Dieter Nicholas dan keluarganya oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sehati sepakat saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala Cabang dan juga Karayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih setia-Mu terus menyertai hamba-Mu dan juga keluarganya, Bu Eliana, Jennifer dan Jeremy. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan, api kemuliaan Tuhan terus nyata atas keluarga ini. Engkau Allah yang memakai lebih lagi Tuhan buat Pak James Tuhan sebagai Gembala Karayon dan juga Gembala Cabang kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gembala yang luar biasa, gembala yang baik, otoritas dan pewahyuan yang dari Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang mencurahkan kekuatan, kesehatan yang sempurna atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus Pak James dan juga Bu Eliana dan kedua anaknya oleh darah anak domba Allah. Materaikan Mazmur 91 senantiasa melingkupi kehidupan keluarga Pak James di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sehati sepakat saat ini. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Kami percayakan hamba-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memakai hamba-Mu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biar kasih setia Tuhan, karya Tuhan terus nyata atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan kesehatan, kekuatan yang sempurna terus Engkau Tuhan nyatakan atas Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang menyuarakan suara-Mu atas Pak Niko, atas keempat wakilnya hari-hari ini Tuhan. Di era Pentakosta ketiga kami percaya api kemuliaan Tuhan terus nyata. Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini juga kami sehati sepakat. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Engkau Allah tetap berdaulat atas bangsa kami. Engkau Allah yang terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Ada Indonesia yang baru. Engkau Allah yang senantiasa nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia. Dan kami mau katakan bahwa shalom untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai Bapak Presiden dan juga wakilnya, Bapak Jokowi dan juga Bapak Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Dan juga seluruh pemerintahan yang ada, jajaran pemerintahan yang ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan roh takut akan Tuhan nyata atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Bangsa kami yang milik-Mu Tuhan. Belas kasihan Tuhan nyata atas bangsa kami. Terus Tuhan, terus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sehati sepakat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan masyarakat yang dalam kesakitan COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, biar kuasa kesembuhan terus tercurah Tuhan. Kuasa kasih Tuhan terus nyata, sehingga setiap mereka yang kena sakit COVID-19 disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada tudung-Mu, ada naungan-Mu Tuhan yang terus berjaga-jaga, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID-19 yang berantai ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kesembuhan yang sempurna itu terus terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para tim medis Tuhan, para dokter dan juga suster Tuhan, di dalam mengatasi Tuhan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, keluarga mereka juga ada di dalam naungan-Mu, ada di dalam tudung-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kekuatan kesehatan yang sempurna terus bekerja atas para dokter, atas para suster di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Biar kuasa-Mu itu terus nyata atas kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk seluruh pengerja dan seluruh jemaat GBI Pondok Indah. Kami percaya kedaulatan Tuhan terus ada atas setiap jemaat-Mu, atas setiap pengerja-Mu Tuhan. Hari lepas hari, Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan mereka Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun jalan setiap kehidupan kami. Anugerah dan kasih karunia-Mu terus menyertai kami Tuhan, sambil kami menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa kami tidak sempurna Tuhan. Sempurnakan doa kami dengan doa Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kami mau berpisah, kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.